Selamat datang di channel Mudah Belajar Pemrograman. Nah, di pembahasan kali ini kita akan melanjutkan struktur kontrol untuk yang branching ya, di mana dua video sebelumnya kita sudah membahas mengenai break dan continue. Nah, saat ini kita akan membahas return. Nah, return ini apakah sama dengan metode return atau beda ya? Oke, silakan bisa dibuka dulu netbin-nya, project-nya dibuka, kemudian untuk kelas latihan branching-nya juga dibuka. Untuk pembelajaran akan saya mulai sekarang juga. Baik, nah untuk return ini konsepnya sedikit berbeda dengan yang break dan continue ya. Return ya, break dan continue sedikit berbeda. Kenapa? Kalau break dan continue dia akan mengembalikan ke perulangan itu kayak gitu ya. Kalau di sini continue berarti kan dia akan melanjutkan perulangan. Kalau break berarti dia akan memberhentikan perulangan. Nah, kalau return ini bukan perulangan saja yang diberhentikan, tetapi total seluruh kode program yang ada di metode tersebut. Catatannya di sini adalah metode. Gitu ya. Nah, ketika nanti ketemu sama yang namanya return, maka kode program yang ada di bawahnya atau kode program yang akan dieksekusi selanjutnya itu tidak akan pernah dieksekusi karena seketika itu juga akan diberhentikan secara total. Kayak gitu ya, diberhentikan secara total. Sebagai contoh, misalkan saya bikin void metode apa ini, misalkan metode branching kayak gini ya. Nah, ini saya taruh sini, kemudian saya bikin objek dulu seperti biasa untuk manggil new latihan. Nah gini, kemudian objek metode branching kayak gini ya. Nah, ini kalau kita eksekusi ya sama kayak yang sebelumnya ya. Nah, misalkan ini di sini di bagian mana ya? For yang paling luar ini saya tambahkan lagi ya. Di luar perulangan nih ya. Ini di luar perulangan. Kalau ini kan ketika saya jalankan maka dia akan muncul ya. Jadi kode-kode di bawahnya akan muncul. Gitu ya, ini di luar perulangan kan dua nih ya, saya jalankan ya dua ini akan muncul. Sini saya break ganti kayak yang awal, saya run ya gitu ya, ini juga akan muncul yang di luar perulangan ya. Tapi kalau sini saya ganti jadi return ya, nah ketika saya jalankan saya run, nah dia di perulangan ke-1 juga dia akan berhenti. Jadi ketika kondisi ini terpenuhi pertama kali kayak gitu kan ya, dia nggak lihat lagi perulangan yang ada di sini, perulangan lagi yang ada di sini, tapi dia langsung kembalikan ke metode itu sendiri, yang artinya apa? Kode program di dalam metode ini ya, setelah ini kondisi terpenuhi, kode di luar for mau di dalam for itu semuanya akan diabaikan, gampangnya kayak gitu ya, tidak dieksekusi. Itu return, artinya return itu kan kembali kayak gitu. Nah di sini kembali kemana? Kembali yang punya metode, artinya untuk memberhentikan. Fungsi return ini digunakan untuk memberhentikan yang ada di selanjutnya itu yang kayak ini. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Return ini biasanya digunakan juga ketika sudah mendapatkan sesuatu di metode tersebut ya, baru ya selesai, nggak perlu melakukan pekerjaan yang lainnya, cukup sampai di sini juga kayak gitu ya. Soalnya percuma kalau mengerjakan sesuatu yang lainnya, toh yang dibutuhkan sudah cukup. Nah misalnya kayak gitu. Nah kemudian pertanyaannya, kok di sini void, di sini ada return, bukannya return ini digunakan untuk metode jenis return kayak gitu ya, yang mengembalikan nilai. Konsepnya beda. Return di sini bukan digunakan untuk mengembalikan nilai
ke metodenya, tapi return di sini sekali lagi digunakan untuk menghentikan total kode-kode program setelahnya. Kayak gitu ya. Kalau sebelumnya tetap dieksekusi ya, kayak ini perulangan ke-1. Sebelumnya ketemu return ini tetap dieksekusi, tapi setelah ketemu return, kode-kode program selanjutnya tidak akan dieksekusi. Ya, jadi kayak gitu konsep untuk yang return yang di sini. Nah, kalau return yang metode naruhnya nggak di sini, nanti biasanya taruhnya di bagian paling bawah sendiri sebelum bracket penutup ini. Kayak gitu. Dan ada nilai kembaliannya di sini, misalkan ada tipe ya, di sini ada variabel apa misalnya kayak gitu. Itu untuk yang metode return. Kalau return di sini digunakan untuk tadi jumping kayak gitu ya, branching, struktur kontrol branching. Jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk penggunaan return ini. Ya cukup simpel ya. Nanti implementasi di kode programnya seperti apa sih sebenarnya, macam-macam konsepnya. Bisa untuk penulisan algoritma ya, seperti layaknya untuk break dan continue. Ya untuk ya membantu istilahnya mengalirkan program sesuai dengan kehendak programmer kayak gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman semua. Silahkan teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar di bawah video ini. Ya, sampai jumpa di pembahasan untuk topik-topik yang lainnya. Bye bye.